1366 fps. Wow, luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras sobat bediler dimanapun berada. Semoga sobat bediler dimanapun berada sehat selalu. Dan hari ini jumpa lagi dengan toko Kaliber 4,5. Kami akan mereview salah satu produk terbaru dari toko Kaliber 4,5, yaitu PCP Monel lipat Army atau model Army dengan laras 50 cm dengan tabung Monel. Nah, bagaimana dengan kemampuan unit ini? Yuk kita kupas satu persatu. Nah, yang pertama ini bagian yang paling penting adalah tabung ya. Ini tabungnya terbuat dari bahan Monel OD27 dengan tebal 2 mm. Kemampuannya di maksimal 4000 PSI. Nah, sobat bediler, agar penggunaan aman ya, maksimal bisa di 3500 saja sudah lebih dari cukup. Kalau sesekali di 4000 tidak apa, tapi harus langsung digunakan ya, tidak boleh sampai satu malam atau lebih dari satu malam ya, itu akan membuat seal tidak awet. Nah, tapi dengan 3500 ini sudah cukup untuk kemampuan multi hunting ya, mulai dari small, medium, dan big game. Nah, tabung ini sudah dilengkapi dengan manometer di bagian depan sekaligus dengan quick fill. Nah, ini ada quick fill-nya. Manometernya ada di sini ya. Nah, quick fill-nya sistemnya sistem drat putar seperti ini. Nah, bisa dilepas ya. Oke, jadi sederhana sekali. Nah, kemudian di dalam tabung ini tentunya didukung dengan mesin yang memiliki kemampuan untuk tekanan tinggi untuk support big game ya. Meskipun tadi sudah saya sampaikan bisa juga untuk small maupun medium, tapi unit ini spek aslinya adalah spek big game. Nah, oke. Kemudian kita ke chamber ya. Chambernya magazine model side lever seperti ini ya. Kemudian memiliki kemampuan 3 track power ya untuk multi hunting, track 1 untuk small game, kemudian track 2 untuk medium game, dan track 3 tentunya untuk buruan besar big game ya. Nanti sobat bediler bisa gunakan sesuai pada kebutuhan. Nah, untuk kebutuhan small game biasanya kita dengan menggunakan mimis 12 grain ya, seperti mimis Jawara, kemudian D12 dan sebagainya. Kemudian untuk medium bisa mimis 13 sampai 15 grain seperti Hercules ya. Dan juga untuk kepentingan big game ini bagusnya di mimis 18 atau 20 grain ya. Bisa yang mimis kaleng seperti Samyang, tapi kalau mau murah, meriah, bagus, boleh sejenis SJ18 atau SJ20 ya. Nah, kemudian di bagian kanan ini juga terdapat cancel kokang. Jadi biasanya cancel kokang ada di kiri, tapi kita desain di sebelah kanan. Untuk apa? Untuk memudahkan penggunaan unit ini agar semua aktivitas ada di sebelah kanan. Nah, kemudian bagian belakang popor ya. Popor ini popor lipat, modelnya popor lipat otomatis nanti seperti ini. Dalam kondisi dilipat seperti ini ya. Nah, jadi nanti tinggal dipencet saja sini untuk buka tutupnya, memudahkan sobat bediler dalam penggunaan unit ini. Nah, keunikan dari unit ini adalah biasanya kalau model-model seperti ini semacam akal lipat ya, ini sebenarnya mirip-mirip akal lipat. Biasanya popor lipatnya nempel di kayu ya, di popor kayu. Ini bahan kayu ya. Tetapi jenis Monel lipat Army ini popor lipatnya nempelnya di as ya. Ini as terbuat dari bahan kuningan cukup kuat yang langsung nyambung ke tabung ya. Ini langsung nyambung, jadi kuat sekali ya, dari tabung sambung dengan as kemudian nempel ke popor lipat. Nah, jadi beda dengan yang modelnya kayu kemudian dibaut ya, itu kuat tapi masih kalah kuat dengan yang model sistem as ya, kemudian disambung langsung ke popor lipat ya. Jadi jarang yang model-model seperti ini ya. Nah, kemudian kita mulai bahas ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu laras ya. Nah, laras kita gunakan laras OD9 ya dengan alur 12 ya. Nah, ini memudahkan kita dalam penggunaan unit, di mana kelebihan OD9 ini larasnya ringan ya, dengan konsep big game yang biasanya menggunakan alur 9 ya. Biasanya di alur 9 akurasinya berkurang ya. Daya rusaknya tinggi tapi akurasi berkurang. Nah, kita tetap gunakan alur 12 ya, tidak mengurangi daya rusak atau kekuatan unit ini untuk kepentingan big game khususnya ya. Tapi akurasinya tetap bagus ya. Nanti kita akan tes bagaimana dengan mimis lokal saja. Mimis 18 grain ini akurasinya cukup bagus ya. Jadi nggak perlu beli yang mahal-mahal mimisnya ya.
Kalau untuk kepentingan bikin cukup yang lokal saja dengan laras yang cukup bagus, akurasi juga tetap terjamin. Ya, nanti kita akan tes dengan SJ18 di tempat target tembak ya. Nah, kemudian serombongnya ini cukup besar, membuat unit ini semakin gagah ya. Ini seperti ini. Nah, serombong ini bahannya stainless yang langsung dipatri dengan sangat rapi ke tabung. Ya, ini full patri ya, dari chamber kemudian ke tabung sampai ke ujung ya. Jadi sobat bediler, terjamin laras di dalamnya itu tidak goyang ya, dan kuat tentunya. Bukan model yang sistem cincin ya. Kalau cincin itu ada kalanya geser, ikut geser ya, tapi ini sangat kuat ya. Nah, tentunya yang digunakan sesuai, tidak terlalu tebal ya, biar tidak menambah berat, dan tidak terlalu tipis biar tetap kuat ya. Kemudian tabung ya mendekati sejajar dengan laras, jadi membuat volume angin di dalam unit ini cukup besar, sangat support untuk kepentingan bikin. Jadi nggak cepat habis ya. Biasanya kalau bikin pendek, tabungnya cepat sekali habis anginnya. Tapi ini bisa paling tidak pemakaian 3 trek itu bisa lebih dari 30 lah ya. Target kami bisa 40 ya. Misalkan trek 1, 2, 3 kombinasi bisa 30 sampai 40. Nanti kita akan tes jumlah shotnya juga ya. Kemudian yang lain-lain tentunya ini sesuai request ya. Nanti sobat bediler kalau menghendaki unit ini standarnya medium bikim, jadi trek 1 medium, trek 2 bikim, trek 3 juga bikim. Tapi kalau sobat bediler menghendaki unit ini dijadikan multi hunting small medium bikim, nanti bisa request ya. Ini sesuai request saja, tidak nambah biaya. Nanti kita bisa tambahkan per cadangannya. Misalkan multi hunting ya, small medium bikim, nanti kita tambahkan cadangan per yang lebih keras. Atau mau setting medium bikim saja yang keras, kita berikan per yang lebih lunak atau per standar. Jadi fleksibel sekali tanpa nambah biaya. Nah, sobat bediler, unit ini sengaja kita tidak buat visir ya. Kenapa? Biasanya visir digunakan pada unit-unit klasik atau unit yang popor belakangnya lebih rendah ya. Tetapi konsepnya ini mirip dengan Predator, yang rata-rata semua Predator ini tidak ada visirnya ya. Kenapa? Karena popor belakangnya ya, ini bagian popor belakang ini sejajar dengan laras. Jadi kalau dipasangi visir pun tidak efektif dipakai ya. Pipi kita nanti sudah terlalu tinggi di sini ya. Beda kalau yang popornya lebih rendah, ini lebih mudah. Nah, dengan tidak adanya visir ini otomatis kita harus menggunakan teleskop ya. Tapi ini membuat modelnya semakin elegan, semakin simpel ya. Ini modelnya simpel sekali, tidak terlalu ramai, sederhana sekali, tapi kelihatan powerful ya. Dari bentuknya, ototnya ini kelihatan unit ini gagah sekali ya. Makanya kita beri nama PCP lipat Army ya, modelnya model Army. Oke, baik sobat bediler, kita tidak panjang lebar lagi ya dalam review unit ini. Kita langsung saja. Yang pertama kita akan tes FPS-nya di track 3, track 2 dan track 1 ya. 3, 2, 1 ya. Nanti berapa masing-masing FPS-nya, kemudian kita tes jumlah shotnya ya dengan settingan medium bikin. Ini berapa jumlah shotnya dengan FPS. Target kami FPS-nya di atas 1200 ya. Nanti kita akan tes bersama. Kemudian ya, yang lebih penting lagi adalah akurasi ya. Nanti kita akan tes kurang lebih di jarak pendek saja sekitar 20-an meter ya, dengan target sekitar 2 cm. Akurasinya bagaimana, dan kita akan coba juga dengan batu bata bisa menghancurkan atau tidak dengan batu bata ya. Nanti kita akan tes ya. Langsung saja kita lanjut tes unit ini. Yuk. Kita akan tes FPS PCP lipat Army model OD27 laras 50 cm ya, dengan mesin krono di tekanan berapa ini? Kita lihat 3400 TSI. Kita lihat mesin krononya ya, posisi 0 ya. Oke, kita gunakan mimis apa ini? QYS ya, QYS untuk tes. Coba lihat mimisnya ya, mimis QYS ya. Kemudian kita gunakan track 3 dulu ya, track 3 untuk kepentingan bikin iya. Oke ya, track 3 ya, itu berapa? Oke, kita lihat berapa ini? 1366 fps. Wah, luar biasa ya, besar banget. Yuk, tembakan kedua track 3 ya. Oke. Oke, 1344 fps. Oke. Oke, sekarang masih menggunakan track 3 ya, 3 kali tembak
1332 ya, masih di atas 1300, jadi stabil ya di tekanan berapa tadi, 3400 PSI, bisa menghasilkan 1360 ya tadi yang pertama ya. Ya 1360 fps ya di track 3. Nah sekarang kita tes untuk track 2 nya ya, untuk kepentingan medium ya, track 2 aja. Oke. Wah, masih tinggi. Track 2-nya 1327. Masih tinggi ya. Oke, nggak apa-apa ya. Bagus ini track 2-nya aja tinggi. Oke, mantap ya. Kita tes lagi. Track 2 masih di atas 1300 ya. 1310, hanya turun sedikit saja ya. Oke. Tembakan yang ketiga. Oke. Oke, turunnya sedikit, 1299 ya, dari 1310 jadi 1299 ini dengan minus GS tadi ya, mantap. Itu track 2 tadi. Sekarang kita coba track satunya ya. Wah, track satunya 1220 ya, mantap sekali. Yuk lagi. Ya, nah, turun sedikit, 1168 ya fps ya. Track 1 aja masih. Ya, naik sedikit ya, 1231 ya. Ini 3 kali tembak di track 1 ya. Yuk kita tambah 2 kali lagi ya, biar kelihatan. Masih track 1. (1240) naik ya. Ini masih tinggi terus ini ya. Oke. Di track 1 aja masih tinggi ya. Oke. Tembakan kelima ya ini ya. Oke. Nah, turun dikit ya, 1164 ya. Mantap ya. Jadi unit ini settingannya small medium big game, tetapi dalam posisi ini saat ini di settingan medium big game ya. Smallnya terlalu besar ya, nanti untuk small kegedean, untuk small game ya. Nah nanti bisa request teman-teman mau small medium big game yang lebih irit atau medium big game saja seperti ini. Nah nanti kita akan tes jumlah shotnya ya di tekanan 3500 ya, ada berapa kali, dan kita lanjut ya dengan tes akurasi dan kekuatan powernya di settingan medium big game ya. Nanti kita tes akurasinya dan untuk menembak bata juga. Yuk kita pompa dulu biar lebih mantap, dipenuhin dulu anginnya. Di 3500 saja sudah cukup. Sebenarnya unit ini 4000 PSI mampu, tapi harus segera dipakai, nggak boleh nginep ya. Tapi kalau 3500 sehari masih oke lah, aman. Biar aman nyaman 3500 saja. Yuk kita isi dulu ya, biar kita bisa tahu jumlah shotnya. Baik, angin sudah kita isi ulang, saat ini di posisi 3500 PSI ya. Nah, sekarang kita akan hitung jumlah shotnya di track 1. Yang kita tahu tadi bahwa di track 1 kemampuannya bisa 1160 hingga 1200-an fps per shot ya. Jadi track 1-nya medium, ini medium peak malah ya. Nah kita akan cek nanti di 3500 sampai 1000 itu bisa berapa kali tembak ya. Oke, kita mulai di tembakan pertama yuk. Agak cepat aja, ini udah sore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kita cek dulu anginnya berapa, coba lihat.
2400. 2400 ya, sudah 30 kali shot ya. Oke, lanjut. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Berapa angin? 1000. 1000 ya, ya, 45 kali shot ya. Nah, oke. Di tekanan 3500 sampai dengan 1000, settingan medium bikin ya, mampu 45 kali shot ya. Unit ini mantap sekali. Nah, setelah ini kita akan tes akurasi ya, sekaligus kekuatan powernya untuk nembak batu bata ya. Oke, lanjut. Kita akan tes kemampuan PCP lipat Army laras 50 cm, Monel OD27 dengan kemampuan 4000 PSI, tapi amannya di 3500 saja ya, kalau mau aman dan enak dipakai. Nah, kita akan tes akurasinya dengan Mimis kiloan SY18 ya, ukuran 18 grain di jarak kurang lebih 20-an meter dengan target metal siluet ukuran sekitar 2 cm, dan sudah disiapkan juga batu bata pecahan, itu nanti kita akan tembak juga. Oke, kita tes akurasinya dan kekuatan powernya untuk menembak batu bata. Kita zoom dulu biar lebih jelas ya. Oke, cukup jelas. Oke, kita akan tembak menggunakan track 1 saja ya. Unit ini 3 track 1 untuk small game, track 2 medium, dan track 3 untuk big game. Nah, kita coba track 1 saja dengan Mimis 18 grain. Yuk. Mantap akurasinya. Tembakan kedua. Mantap juga. Tembakan ketiga. Mantap. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan tes kekuatan powernya menembak batu bata. Oke. Yang sebelah kiri dulu. Kita tetap gunakan track 1 saja, yang kekuatan paling kecil, small game, karena ini jaraknya tidak terlalu jauh ya. Yang sebelah kiri dulu. Hancur ya. Oke, yang sebelah kanan sekarang. Ya, mantap. Ya, inilah kekuatan PCP lipat Army Monel OD27, panjang laras 50 cm. Ya, ini baru dengan track 1 saja sudah kekuatannya luar biasa, akurasinya cukup bagus, apalagi dengan track 2 dan 3. Ini lebih besar lagi. Mimisnya mimis kotak saja. Mimis kiloan Samyang SY18. Mantap.